Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Kiranya Tuhan yang Maha Mulia dan Kudus memberkati ibadah kita pada hari ini. Berbahagialah semua orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Berbahagialah semua orang yang meninggikan nama Tuhan. Kami datang memuliakan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang bersyukur dan memuji Tuhan. Segala puji, sembah, syukur hanya bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus besertamu dan besertamu juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi, yaitu peristiwa saat kemuliaan Yesus dinyatakan. Hal ini juga berarti bahwa minggu depan kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan ibadah Rabu Abu. Adapun tema ibadah hari ini ialah merasakan kemuliaan Allah di tengah penderitaan. Melalui tema ibadah ini, kita diingatkan kembali bahwa kemuliaan Kristus juga berkaitan erat dengan karya penyelamatan yang dikerjakannya melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Kemesiasan Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada jalan kemuliaan tanpa jalan penderitaan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apalagi jika sedang menghadapi suatu persoalan atau kesulitan dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, seringkali kita tidak dapat merasakan penyertaan Bapa, tidak mau mendengarkan sapaan kasih-Nya. Bahkan menjadi mudah menyerah dan menjadi lengah. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kelemahan kita dan mohon pengampunan-Nya, agar kita dimampukan terus memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak hidup berpaut padamu, bahkan meragukan kuasa penyertaan dan pertolongan-Mu, terutama saat kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan penderitaan. Ya Tuhan, tolonglah agar kami dapat semakin melihat dan bersyukur akan kasih setia-Mu, serta hidup memuliakan-Mu. Dalam Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan meletakkan pengharapan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Bersih
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di Minggu Transfigurasi tahun 2021 ini, kembali kami anak-anak-Mu diteguhkan mengenai karya keselamatan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memimpin kami yang lemah ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu ini terus menguatkan kami untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat dunia, dan kemudian menjadi kaki dan tangan Tuhan untuk sesama saudara kami yang hidup bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9, mulai ayat 2 sampai 9. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Tema kita berbunyi merasakan kemuliaan Allah di tengah penderitaan. Saudara, bicara tentang kemuliaan, barangkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah jubah maha indah, atau batu permata yang mahal, atau tata raja yang megah. Menurut saya 3 hal ini merupakan ukuran secara duniawi. Nah, atas kepenasaran saya mengenai kata kemuliaan ini, Bapak Ibu, saya coba memeriksa di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Bahasa Indonesia menyampaikan bahwa kata kemuliaan itu menunjuk pada satu, keadaan mulia. Lalu yang kedua adalah keluhuran. Yang ketiga, keagungan. Dan yang keempat,
kehormatan. 4 kata ini menunjukkan kemuliaan, begitu. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan bagaimanakah seseorang dapat dikatakan mulia, luhur, agung, atau terhormat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Injil Markus pasal 9 ayat 2-9. Injil ini menyampaikan kepada kita tentang kemuliaan seseorang, keluhuran seseorang, keagungan seseorang. Diceritakan di dalam Injil Markus bahwa suatu saat Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke gunung yang sangat tinggi. Tuhan Yesus mengajak mereka bertiga ini naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan ternyata sesampainya di atas gunung yang tinggi tersebut, terjadi 3 hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa pertama itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berubah rupa, ya, terjadi transfigurasi, dan dikatakan bahwa pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Ini pendapakan yang pertama yang luar biasa yang disaksikan oleh 3 murid yang Tuhan Yesus ajak tersebut. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan Yesus berubah rupa, lalu pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Penampakan ini menunjukkan atau mau menyampaikan bahwa peristiwa Tuhan Yesus transfigurasi itu merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang memberikan arti yang sangat penting juga kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa Yesus harus mengambil keputusan. Tuhan Yesus harus membuat keputusan. Keputusan untuk menghadapi dan menerima jalan salib atau menolak jalan salib tersebut. Nah, sebetulnya penampakan di atas gunung itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu Dia memutuskan untuk menerima dan menghadapi jalan salib demi menyelamatkan dunia ini. Jadi Yesus sebetulnya pada waktu di atas gunung itu sudah siap benar-benar untuk menjalani jalan penderitaan. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas gunung itu ada 2 orang tokoh dari perjanjian lama yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kedua nabi tersebut adalah Elia dan Musa. Mengapa Elia, Bapak Ibu Saudara? Dari sekian banyak nabi yang disampaikan di dalam perjanjian lama, tapi Elia lah yang berdiri ketika Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu, Elia adalah nabi utama dan terbesar di antara para nabi. Dan Elia ini mewakili pemberitaan para nabi mengenai juru selamat dunia. Jadi pada waktu lalu nabi-nabi itu ditugaskan untuk bernubuat. Dan sebetulnya inti dari nubuatan mereka adalah kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias. Dan Elia mewakili para nabi itu di dalam pemberitaan tentang juru selamat. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah Musa. Musa adalah pemberi hukum tertinggi. Melalui Musa, Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umat manusia. Dan hukum-hukum yang Musa sampaikan kepada umat manusia yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan dan berikan kepadanya di Gunung Sinai itu, hukum itu diringkas di dalam hukum kasih yang terkenal yang kita semua sudah tahu. Jadi Bapak Ibu, inti pemberitaan dari 2 nabi besar ini itu adalah tentang Tuhan Yesus. Mengerucut pada pribadi Yesus dan mengerucut pada karya pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah perwujudan dari apa yang dirancang di surga dan juga apa yang diimpikan oleh dunia ini. Yesus adalah perwujudan kasih sayang Allah kepada dunia ini.
Dan Yesus juga adalah perwujudan dari juru selamat yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan semua itu menuju pada jalan salib. Bapak Ibu, penampakan yang ketiga itu adalah ketika disampaikan bahwa dari dalam awan ada suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, Bapak Ibu, penampakan atau suara dari dalam awan yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, merupakan penegasan bahwa Yesus menjalankan misi keselamatan di dunia ini. Itu merupakan misi dari Tuhan Allah sendiri, sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tidak menjalankan sesuatu di dunia ini menurut keinginannya sendiri, tetapi ketika dia menjalankan misi keselamatan di dunia ini, itu menurut apa yang Allah inginkan. Dan misi keselamatan yang Tuhan Yesus jalankan adalah misi keselamatan melalui jalan salib. Jadi Bapak Ibu, dari 3 penampakan ini kita dapat memberi kesimpulan bahwa kemuliaan Tuhan Yesus, keagungan Tuhan Yesus, keluhuran Tuhan Yesus didapatkan melalui salib, melalui penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya. Keagungan Tuhan Yesus didapatkan oleh karena Ia mau mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita. Jadi kita lihat ya bahwa pengertian kemuliaan Allah yang kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan manusia itu bukanlah dengan jubah yang maha indah, dengan permata-permata yang bersinar-sinar gitu. Bukan dengan takhta kursi yang maha besar dan megah, bukan itu. Tetapi kemuliaan yang dimaksudkan adalah melalui jalan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian yang memuncak di salib itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus dimuliakan, artinya Tuhan Yesus menjalani jalan kesengsaraan dan penderitaan demi untuk menyelamatkan dunia ini. Itu kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini, kita saat ini, terkait dengan kisah pemuliaan Tuhan Yesus. Kisah Tuhan Yesus menjalani jalan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Ada 2 pesan bagi kita, Bapak Ibu. Pesan yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan kita ini, sebetulnya kita sudah mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita sudah menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti Tuhan Yesus telah hadir di dalam persoalan kita, di dalam penderitaan kita. Dan Dia hadir memberikan pertolongan, memberikan keselamatan kepada kita. Kita sudah menikmati itu. Dan dengan demikian berarti Bapak Ibu, kita masih terus berada di dalam karya keselamatan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan senantiasa masih hadir di dalam kehidupan kita sampai saat ini dan sampai masa yang akan datang. Bapak Ibu, 3 hari lagi kita akan memasuki masa Rabu Abu, lalu kemudian Prapaskah, Minggu Sengsara, dan di dalam Minggu Sengsara ini kita akan menghayati 3 hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Setelah itu kita akan berlanjut lagi untuk merayakan Pentakosta, kenaikan, dan Pentakosta. Ini semua merupakan Bapak Ibu jalan dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita nanti tahun ini 3 hari lagi kita merayakan Rabu Abu, lalu kita menjalani masa Prapaskah dan seterusnya, itu berarti kita dibawa kembali untuk menapaki, untuk menyusuri, untuk menghayati karya keselamatan Tuhan Yesus
yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita dan bagi dunia ini. Itu sebabnya tadi di atas saya mengatakan bahwa kita ini sudah menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kita masih terus menikmatinya Bapak Ibu, karena Tuhan terus hadir di dalam hidup kita. Karya keselamatan Tuhan menaungi kita senantiasa. Artinya pertolongan-pertolongan Tuhan senantiasa dijanjikan bagi kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, setelah kita menikmati karya keselamatan Tuhan, pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang kedua itu Bapak Ibu. Bagaimana kita membawa Tuhan Yesus di dalam derita sesama kita. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam derita dunia ini. Karena kita sudah menikmatinya, maka tugas kita selanjutnya adalah kita menghadirkan itu, menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Menghadirkan Tuhan Yesus, pertolongan Allah bagi sesama kita. Bapak Ibu, minggu-minggu ini, hari-hari dalam minggu ini, saya terkagum-kagum dan terpana-pana karena saya menyaksikan pertolongan-pertolongan yang dilakukan antar anggota jemaat. Pertolongan itu mungkin kita lihat kecil sekali Bapak Ibu, tetapi menurut saya pertolongan itu bagaikan menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kebutuhan teman kita atau teman sesama kita. Contohnya begini, ada teman yang membeli jualan-jualan dari teman yang lain. Meskipun barangkali ia tidak terlalu membutuhkan apa yang dijual oleh temannya itu, tetapi ia membeli barang jualan teman itu, lalu ia bisa mengirimnya kepada orang lain. Ya, salah satunya mengirim kepada pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut ini sepertinya perbuatan kecil ya, membeli sesuatu dari teman, lalu mungkin bisa untuk dipakai sendiri, tapi juga membeli sesuatu dari teman untuk dikirimkan kepada orang lain. Jadi menghadirkan kasih bagi yang jual, juga menghadirkan kasih sayang Tuhan kepada orang lain juga yang membutuhkan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah tantangan kita pada Minggu Sengsara ini adalah bagaimana kita juga meniru Tuhan Yesus Kristus, yang keagungannya itu justru terletak di dalam kesediaan Dia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Maka bisa dikatakan letak keagungan kita, kemuliaan kita terletak di mana kita ini mau hadir di dalam pergumulan-pergumulan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita diberikan hikmat senantiasa, kecerdasan-kecerdasan untuk menemukan kelakuan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mau mengikuti jalan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu jalan yang menuju kepada keagungan, kemuliaan, dan itu dilaksanakannya melalui kerelaan kita untuk berkorban bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan ajakan pengumuman mengenai Rabu Abu yang telah dipersiapkan oleh Panitia Paskah. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang telah hadir di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam derita-derita, persoalan-persoalan kami. Engkau telah hadir menjadi juru selamat dan penolong bagi kami. Kiranya Engkau juga memampukan kami, agar Tuhan kami juga mampu untuk menghadirkan pertolongan-Mu, kemuliaan-Mu, keselamatan-Mu kepada sesama kami. Anugerahkanlah hikmat dan kecerdasan agar kami dapat menemukan jalan bagaimana kami mewujudkan dan membawa cinta kasih sayang-Mu kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang berjuang, berhadapan dengan kelemahan tubuhnya. Tuhan, tolong mereka satu persatu, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan datang memberikan pertolongan Tuhan. Hadir di dalam hati mereka dan kuatkan mereka dari dalam sana. Sertai juga keluarga yang mendampingi, anugerahkan kekuatan dan penghiburan serta kesehatan yang baik, agar keluarga yang mendampingi dan merawat juga dapat memberikan perawatan yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami, meskipun kami lakukan secara online, kiranya itu tidak mengurangi perjumpaan Tuhan dengan setiap anak-anak-Mu. Biarlah dengan perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan daring, memberikan pertumbuhan iman. Semakin hari semakin kuat dan semakin besar anak-anak-Mu untuk mempercayai Engkau sebagai juru selamat mereka, mendengarkan Engkau sebagai Mesias yang Allah kirim ke dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami anak-anak-Mu yang secara diam-diam kami naikkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan itu Tuhan, dengarkanlah dan jawablah kami sesuai dengan rancangan Tuhan di sorga untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi panitia Paskah yang sudah bekerja dan sedang bekerja dan akan terus bekerja.
merancangkan kegiatan-kegiatan masa raya Paskah, agar Tuhan melalui penghayatan masa raya Paskah ini, kembali kami semua dipanaskan cinta kasih-Nya kepada Tuhan. Sebab kami diingatkan akan cinta Tuhan yang habis-habisan itu untuk keselamatan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tiada henti-hentinya, persoalan demi persoalan. Kami berdoa untuk banjir, tanah longsor, di mana-mana tempat. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kecerdasan, kemampuan kepada pemerintah di daerah-daerah yang terkena banjir dan tanah longsor, agar mereka dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan perkara ini. Kami juga berdoa agar vaksinasi yang sedang terus diperjuangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik, supaya vaksinasi ini dapat mencegah terjadi banyaknya penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui persembahan yang akan kita bawa dan kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo, juga melalui QRIS dengan cara scan barcode seperti yang tertera di layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberikan tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan pada saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan sebagai tanda
dan wujud ungkapan syukur kami atas kebaikan dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kiranya persembahan kami juga menjadi alat saluran berkat yang menyatakan kemuliaan Kristus melalui pelayanan dan pekerjaan di gereja kami dan di masyarakat. Berkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam kecukupan dan berkat pemeliharaan-Mu yang selalu nyata menyertai kehidupan kami. Dalam Kristus, kami bersukacita membawa persembahan kami. Amin. Ibadah Minggu Transfigurasi yang kita rayakan pada saat ini menjadi jalan pembuka bagi masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu. Bagaikan sebuah kurva, Minggu Transfigurasi adalah peristiwa Yesus Kristus dimuliakan dan berada pada puncak kemuliaannya. Dari puncak kemuliaannya, Yesus kemudian berjalan menuju titik terendah dalam hidupnya, yaitu dalam penderitaan, kesengsaraan, hingga kematiannya di kayu salib. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati kita untuk mengenang kasih dan karya pengorbanan Kristus. Kami hidup bertobat dan menyangkal diri. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Kami hidup taat dan setia mengikut Kristus. Marilah kita menelusuri kembali karya pelayanan dan penderitaan Kristus untuk menebus dosa kita. Ya Tuhan, dampingilah kami. Pada ibadah Rabu Abu, kita akan kembali memulai hidup menyangkal diri dengan berpuasa serta hidup berpantang dari hal-hal yang selama ini telah menjauhkan kita dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Pada ibadah Rabu Abu, kita akan datang menyatakan penyesalan dan pertobatan atas kehidupan kita selama ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Aku berdiri
Marilah kita mengakhiri ibadah transfigurasi ini dan mengarahkan hati menghayati masa Prapaskah dengan selalu hidup menyatakan kemuliaan Tuhan, serta memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus bagi sesama di tengah dunia ini. Jemaat, arahkan hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadat kita selesai
Dan sekali lagi Majelis Jemaat ingin mengingatkan bahwa kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Karena itu marilah kita taat protokol kesehatan yang senantiasa terus dihimbau oleh pemerintah dan juga kita gereja. Tuhan kiranya senantiasa hadir menjadi penolong kita, menjadi juru selamat kita senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.